Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang Jurnal umum dengan membahas soal-soal mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa untuk dibuatkan ke dalam bentuk jurnal umum. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 69 sampai dengan 75. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Perhatikan tabel berikut. Telah disediakan tabel saldo normal kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Saldo normal akun harta pada umumnya adalah di sisi debit, di mana pada kelompok akun harta jika bertambah akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok akun harta yang jika bertambah akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit, seperti akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, investasi, peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan goodwill atau nama baik. Sedangkan untuk kelompok akun harta yang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit, seperti akumulasi penyusutan untuk peralatan atau gedung atau kendaraan atau mesin, dan amortisasi goodwill. Akun ini disebut juga sebagai akun lawan atau kontra account yang sifatnya mengurangi nilai harta tetap seperti peralatan, gedung, kendaraan, dan juga mesin, dan mengurangi nilai harta tidak berwujud seperti goodwill atau nama baik. Selanjutnya, saldo normal akun utang pada umumnya adalah sisi kredit, di mana pada kelompok akun utang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok akun utang yang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit, yaitu akun utang usaha, utang wesel, utang dagang, sewa diterima di muka, gaji yang masih harus dibayar, utang bank, dan utang hipotek. Kemudian, saldo normal akun modal pada umumnya adalah sisi kredit, di mana pada kelompok akun modal jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok akun modal yang jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit, seperti akun modal milik pribadi, modal saham, dan laba ditahan. Nah, saldo normal akun modal sama halnya dengan saldo normal akun utang ya, yaitu sama-sama di kredit. Namun perbedaannya, terdapat akun lawan atau kontra account yang sifatnya mengurangi modal, seperti prive atau pengambilan pribadi, dan dividen, di mana ketika akun ini bertambah akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Berlawanan ya dengan saldo normal akun modal pada umumnya, yaitu di sisi kredit. Sekarang kita akan membahas mengenai akun pendapatan yang sifatnya menambah modal. Saldo normal akun pendapatan pada umumnya adalah sisi kredit. Ini artinya jika akun pendapatan akan selalu bertambah dan dicatat di sisi kredit. Terakhir, mengenai akun beban. Karena sifatnya mengurangi modal, maka saldo normal akun beban pada umumnya adalah sisi debit. Ini artinya jika akun beban akan selalu bertambah dan dicatat di sisi debit. Perhatikan transaksi keuangan berikut. Ingat untuk selalu mencatat akun yang terletak di sisi debit terlebih dahulu. Lalu, mencatat akun yang terletak di sisi kredit. Contoh transaksi pertama. Bu Anita menyetorkan uang tunai sebagai modal awal untuk perusahaannya. Berarti, kas bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan
modal bertambah di kredit. Karena kelompok akun modal jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi kedua, Bu Anita melakukan pembelian perlengkapan secara kredit atau diangsur. Berarti perlengkapan bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit. Dan utang usaha bertambah di kredit karena kelompok akun utang jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi ketiga, Bu Anita melakukan peminjaman uang ke bank untuk menambah modal usahanya. Berarti kas bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan utang bank bertambah di kredit karena kelompok akun utang jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keempat, Bu Anita menerima uang tunai dari pelanggan atas pekerjaan jasa yang telah diselesaikan. Berarti kas bertambah di debit karena kelompok akun harta jika bertambah dicatat di sisi debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit karena kelompok akun pendapatan jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi kelima, Bu Anita melakukan pembayaran gaji karyawan. Berarti beban gaji bertambah di debit karena kelompok akun beban jika bertambah dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keenam, Bu Anita mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti prive bertambah di debit karena kelompok akun lawan dari modal ini nih jika bertambah dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi ketujuh, Bu Anita membayar utang kepada toko Amelia. Berarti utang usaha berkurang di debit karena kelompok akun utang jika berkurang dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi ke-8. Bu Anita mengeluarkan uang kas perusahaan untuk membayar listrik dan telepon. Berarti beban listrik dan telepon bertambah di debit karena kelompok akun beban jika bertambah dicatat di sisi debit dan kas berkurang di kredit karena kelompok akun harta jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh selanjutnya. Pada tanggal 1 Maret 2018, Amira membuka usaha salon dengan menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta rupiah, perlengkapan sebesar 3 juta rupiah, dan peralatan sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Pada tabel jurnal umum, pertama sekali dibuatkan judul tabelnya yaitu Amira Salon, Jurnal Umum, bulan Maret 2018 dalam rupiah. Kemudian dibuatkan tanggalnya 1 Maret 2018. Setelah itu dibuatkan di keterangan kas di debit 25 juta rupiah, perlengkapan di debit sebesar 3 juta rupiah, peralatan di debit sebesar 5 juta rupiah, dan modal di kredit sebesar 33 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2018, Amira membeli kendaraan operasional seharga 20 juta rupiah. Baru dibayar tunai 15 juta rupiah. Dibuatkan tanggalnya 5 Maret 2018 dan di keterangan kendaraan di debit sebesar 20 juta rupiah, kas di kredit sebesar 15 juta rupiah, dan utang usaha di kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2018, Amira menerima sebagian uang tunai dari pelanggan sebesar Rp600.000 dari pendapatan jasa sebesar Rp800.000. Dibuatkan tanggalnya 8 Maret 2018 dan di keterangan kas di debit sebesar Rp600.000,
piutang usaha didebit sebesar Rp200.000, dan pendapatan jasa dikredit sebesar Rp800.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2018, sebagai tambahan modal, Amira melakukan peminjaman uang ke Bank BNI sebesar Rp15 juta. Dibuatkan tanggalnya 10 Maret 2018, dan di keterangan kas didebit sebesar Rp15 juta dan utang Bank BNI dikredit sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2018, Amira membayar utang usaha sebesar Rp500.000 kepada toko cahaya. Dibuatkan tanggalnya 13 Maret 2018, dan di keterangan utang usaha didebit sebesar Rp500.000 dan kas dikredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2018, Amira mengambil uang kas perusahaan sebesar Rp800.000 untuk keperluan keluarganya. Dibuatkan tanggalnya 16 Maret 2018, dan di keterangan Prive didebit sebesar Rp800.000 dan kas dikredit sebesar Rp800.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2018, Amira membayar sewa toko bulan ini sebesar Rp900.000. Dibuatkan tanggalnya 20 Maret 2018, dan di keterangan beban sewa didebit sebesar Rp900.000 dan kas dikredit sebesar Rp900.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2018, Amira membayar asuransi untuk 6 bulan ke depan sebesar Rp1.200.000. Dibuatkan tanggalnya 25 Maret 2018, dan di keterangan asuransi dibayar di muka didebit sebesar Rp1.200.000 dan kas dikredit sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2018, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar Rp400.000 dari harga perolehan. Dibuatkan tanggalnya 31 Maret 2018, dan di keterangan beban penyusutan peralatan didebit sebesar Rp400.000 dan akun akumulasi penyusutan peralatan dikredit sebesar Rp400.000. Terakhir, pada tanggal 31 Maret 2018, perlengkapan yang habis terpakai sebesar Rp300.000. Dibuatkan tanggalnya 31 Maret 2018, dan di keterangan beban perlengkapan didebit sebesar Rp300.000 dan perlengkapan dikredit sebesar Rp300.000. Setelah itu, kita buatkan jumlah pada kolom debit dan kredit masing-masing sebesar Rp72.900.000. Contoh yang lain, contoh transaksi keuangan pertama. Dika, selaku pemilik perusahaan, menginvestasikan uang tunai sebesar Rp30 juta, perlengkapan sebesar Rp5 juta, dan peralatan sebesar Rp8 juta sebagai modal awal. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah kas bertambah di debit sebesar Rp30 juta, perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp5 juta, peralatan bertambah di debit sebesar Rp8 juta, dan modal bertambah di kredit sebesar Rp43 juta. Penjelasannya, akun harta, kas, perlengkapan, dan peralatan jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun modal jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan kedua. Dika membeli perlengkapan seharga Rp1 juta, baru dibayar tunai Rp200.000. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp1 juta, kas berkurang di kredit sebesar Rp200.000, dan utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp800.000. Penjelasannya, akun harta,
Perlengkapan, jika bertambah dicatat di sisi debit. Akun harta kas, jika berkurang dicatat di sisi kredit. Dan akun utang usaha, jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan ketiga. Dika menerima sebagian uang tunai dari pelanggan sebesar Rp500.000 dari pekerjaan jasa yang telah diselesaikan sebesar Rp800.000. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah kas bertambah di debit sebesar Rp500.000, piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp300.000, dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp800.000. Penjelasannya, akun harta, kas, dan piutang usaha jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun pendapatan jasa jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan keempat. Dalam menunjang kelancaran usahanya, Dika melakukan peminjaman uang ke bank sebesar Rp20 juta sebagai tambahan modal. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah kas bertambah di debit sebesar Rp20 juta dan utang bank bertambah di kredit sebesar Rp20 juta. Penjelasannya, akun harta, kas, jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun utang bank, jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan kelima. Dika mengeluarkan uang kas perusahaan sebesar Rp200.000 untuk membayar utang usaha. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah utang usaha berkurang di debit sebesar Rp200.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp200.000. Penjelasannya, akun utang usaha jika berkurang dicatat di sisi debit dan akun harta kas jika berkurang dicatat di sisi kredit. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silahkan hubungi Miss Grace ya. Sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Miss share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.